Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak manca di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Ibu Guru ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker ketika keluar rumah. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, rajin mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Alhamdulillah, jumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh SDN nomor 89 Lekpa. Hari ini kita akan belajar PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam, materi kelas 4, pelajaran 4, bersih itu sehat. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baiklah anak-anak maca, kita telah selesai membaca doa. Sekarang silahkan dilihat di buku paketnya masing-masing pada halaman 33. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Nah anak-anak, marilah kita mulai pelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, kita memasuki materi. Mengenal arti bersih dan sehat. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Artinya, orang yang mengaku beriman harus mencintai kebersihan. Kebersihan meliputi kebersihan badan. Contohnya, kita harus menjaga kebersihan badan kita. Misalnya rajin mandi 2 kali sehari, menggosok gigi 2 atau 3 kali sehari, memotong kuku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebersihan tempat tinggal. Nah, kita harus menjaga kebersihan tempat tinggal atau rumah kita dengan rajin menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebersihan lingkungan sekitar. Nah, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, yaitu pekarangan rumah atau halaman rumah kita dengan rajin menyapu atau membersihkan sampah-sampah yang berserakan di halaman rumah kita. Selanjutnya, bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Bersih atau suci dibagi menjadi 2, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Adapun hadas dibedakan menjadi 2 juga, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Sekarang kita bahas tentang hadas kecil. Nah, hadas kecil adalah peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci, sehingga dia harus berwudu agar menjadi suci. Contohnya, buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Jadi, kalau kita selesai berwudu dan akan melaksanakan sholat, kemudian terjadi salah satu ketiga peristiwa ini, misalnya buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, maka kita diwajibkan untuk berwudu kembali agar menjadi suci. Selanjutnya, hadas besar. Hadas besar adalah peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci, sehingga dia harus mandi terlebih dahulu agar menjadi suci kembali. Contohnya, haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Selanjutnya, pengertian najis.
Najis adalah kotoran yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, terkena jeratan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni. Adapun cara membersihkan najis, yaitu harus menggunakan air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan. Misalnya, menggunakan air sumur, air hujan, atau air pam. Caranya, air dikucurkan ke benda yang terkena najis, bukan najis yang datang ke air. Seperti pada gambar di samping, kita lihat ada seorang anak yang sedang membersihkan pakaiannya yang terkena najis. Nah, di situ pakaiannya kita lihat terkena darah. Caranya, dia mengambil air di timba, kemudian mengucurkan air ke pakaiannya yang terkena najis atau darah. Nah, jadi air tersebut dikucurkan ke benda sampai najis tersebut hilang. Nah, selanjutnya pengertian istinja. Apa itu istinja? Istinja atau cebok adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Nah, bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan yang menyiram, sedangkan tangan kiri mengusap hingga bersih. Selanjutnya, doa masuk WC. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan. Sebelum masuk WC, kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu. Selain itu, ketika akan masuk WC, kita harus menggunakan kaki kiri terlebih dahulu untuk masuk ke dalam WC. Nah, selanjutnya doa keluar WC. Nah, di sini ada dua doa. Kita bisa membaca salah satu dari kedua doa ini. Mari kita baca bersama doa yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka. Artinya, ya Allah, hamba memohon ampunanmu. Atau bisa juga membaca doa yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan yang telah menyehatkanku. Nah, ketika akan keluar WC, kita juga dianjurkan untuk membaca doa. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk menggunakan kaki kanan untuk keluar dari WC. Nah, selanjutnya tata cara berwudu. Nah, saudaraku sekalian, wudu adalah kegiatan yang selalu kita lakukan setiap hari, minimal 5 kali sehari semalam sebelum melakukan sholat fardu. Nah, wudu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudu tidak benar, maka sholatnya juga tidak sah. Sekarang mari kita simak video berikut. Kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Pakaian harus bersih dan tidak terkena najis. Meskipun sudah mandi, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu juga ada rukun dan aturannya. Rukun wudu. Pertama berniat, kedua membasuh wajah,
Ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib dan membaca doa. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, anak-anakku baca di rumah. Setelah melihat video tadi, apakah kalian sudah mengerti? Ya, ibu guru yakin anak-anakku baca pasti sudah mengerti tentang tata cara berwudu. Sekarang, ibu guru akan memberikan tugas. Rekam video diri kalian saat sedang berwudu. Nah, boleh dibantu oleh orang tua atau kakak di rumah. Bagaimana anakku baca? Sudah mengerti semua? Bagus, alhamdulillah. Ibu guru harap anak-anak semua bisa mempraktikkan wudu dengan baik dan benar ya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kebersihan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.